Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah iblis terlaknat yang mengancam akan menyesatkan keturunan Nabi Adam dan bahwa dia akan melakukan hal itu hingga hari kiamat. Sumpah iblis bertujuan agar keturunan Nabi Adam larut dalam jurang kesesatan serta membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, supaya iblis bisa mengajak untuk memenuhi jalan itu ke neraka jahanam. Lalu, saat manusia tengah menghadapi sakaratul maut, apakah setan tetap menggoda manusia? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Kematian merupakan peristiwa perpisahannya ruh dari jasad. Rasa sakit teramat sangat mengiringi proses sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa. Dalam kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Al-Qurtubi menceritakan bahwa setan turut hadir ketika seseorang menemui sakaratul mautnya. Abdullah bin Hambal yang merupakan anak pendiri mazhab Hambali juga mengisahkan bahwa setelah mengusap jenggot ayahnya yang akan menemui ajal, tiba-tiba ayahnya tersadar dan berkata, "Tidak, pergilah, tidak, pergilah," sambil menunjuk dengan tangannya secara berulang-ulang. Lalu Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, apa yang engkau inginkan dari perkataan itu?" Sang imam menjelaskan, "Tadi aku kedatangan setan yang berdiri tepat di hadapanku sambil menggigit ujung jari dan berkata, 'Hai Ahmad, ikutilah bujuk rayuku.'" Selain itu, dalam kitab yang sama juga menyebutkan kisah yang serupa. Saat itu, Imam Abu Al-Abbas Ahmad pernah menyaksikan saudaranya yang bernama Syekh Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad Al-Qurtubi sedang sekara di Cordoba. Ketika dia sedang menuntun saudaranya untuk mengucapkan syahadat, saudaranya malah mengatakan kata "tidak, tidak." Setelah sadar, dia bercerita pada Abu Al-Abbas Ahmad bahwa saat itu ada dua setan di kanan kirinya. Salah satunya berkata, "Matilah dalam keadaan beragama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik." Satunya lagi berkata, "Matilah dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik." Itu menjadi bukti bahwa setan tidak pernah mau kehilangan kesempatan untuk mengganggu manusia, meski dalam situasi apapun. Situasi seperti itu termasuk dalam fitnah kehidupan dan kematian. Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal tersebut ketika sholat. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa menafsirkan kisah dari kejadian tersebut, bahwa gangguan setan tidak berlaku sama bagi setiap orang. Menurutnya, bahkan ada yang ditawarkan lebih dari dua agama oleh setan di saat-saat menjelang ajalnya. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amal seseorang bergantung dari amal yang dikerjakan di penghujung hayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, "Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah, sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Sakaratul maut merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia yang merupakan mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid, sebagai puncak pencapaian atas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Siapa saja yang di akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka ia berhak masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Allah menghendaki akhir seorang hamba dalam keadaan baik,
maka Dia akan menurunkan rahmat melalui malaikat Jibril. Wajah seorang hamba akan diusap dan segala yang meliputinya akan hilang. Di saat yang sama, dua setan yang berusaha menggodanya akan terusir. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu upaya mengundang turunnya malaikat Jibril di hadapan orang yang sedang sakaratul maut adalah mewudukan orang tersebut. Sahabat beriman, kehadiran setan dalam sakaratul maut termasuk dalam fitnah kematian. Bujukan setan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang dikenal alim dan soleh. Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal tersebut ketika sholat. Sebagai upaya menghindarkan tipu daya setan yang sedang senantiasa mencelakakan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka sebaiknya kita membimbingnya dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Söyle bakalım nasıl söyleniyor kelime-i şehadet? Nasıldı ya? Unuttum. Eşhedü. Eşhedü en la ilahe illallah Evet. ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. Tamam oldu. Şimdi oldu. Ben de söyleyeyim o zaman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü. Hah, çok teşekkür ederim. Unutmuşum. Ay canım, Canım. ben sana Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.